Di video ini saya bakal kasih tahu jalur alternatif puncak. Wih, enak banget teman-teman jalannya. Udah mulus, adem, dan agak nanjak lagi teman-teman. Beberapa titik doang tuh yang ada lubang-lubangnya, itu juga nggak terlalu parah sih menurut saya. Alhamdulillah. Nah ini dia teman-teman yang saya maksud nih, pertigaan. Ini kalau teman-teman ke kanan itu ke arah Taman Safari, kalau ke kiri itu ke Jalan Raya Puncak. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman berkemas, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin amin ya rabbal alamin. Jadi buat teman-teman berkemas, pengguna mobil yang mau ke puncak di waktu weekend, gak mau kena ganjil genap nih, dan pengguna motor atau mobil yang kejebak macet karena jalur buka tutup dan macetnya udah gak masuk akal. Di video ini saya bakal kasih tahu jalur alternatif puncak yang bisa dilewati mobil dan motor, lengkap dari awal sampai tembus ke Taman Safari dan keluar ke Jalan Raya Puncak. Jadi rute kita kali ini Jalan Raya Pertanian, Jalan Raya Pasir Muncang, Jalan Citeko sampai ke Jalan Taman Safari atau MH Nur, belok kiri sampai ke Jalan Raya Puncak. Udah bosen kan dengar cerita, udah sampai Gadok, disuruh putar balik, atau macetnya ngeri banget. 1 jam cuma gerak 5 meter, ngeri ya. Jujur aja saya juga udah kenyang sama drama puncak kayak gitu. Nah makanya hari ini saya mau ajak kalian ngegas di jalur alternatif puncak yang aman buat mobil apalagi motor, dan yang pasti anti ganjil genap, anti putar balik, anti macet berjam-jam. Tapi ingat ya teman-teman, ini bukan jalur tol. Tonton sampai habis biar nggak salah jalur, karena ada beberapa titik yang sering bikin orang nyasar. Oke teman-teman, kita sekarang udah mulai masuk area Pasar Ciawi. Jujur kalau di jam-jam weekend atau libur panjang kayak sekarang, biasanya jalur utama puncak itu udah kayak parkiran raksasa ya. Dan untuk mobil diberlakukan ganjil genap kalau plat nomor kita nggak sesuai. Belum lagi sistem one way yang bisa bikin kita nunggu berjam-jam cuma buat bisa naik. Motor pun sama aja teman-teman, walaupun bisa selap-selip tapi tetap aja bikin pegel dan panas mesin. Makanya jalur yang akan kita lewati ini jadi penting banget. Ini jalur penyelamat, dan kalau teman-teman ikutin video ini sampai habis, jadi nggak perlu sewa penunjuk arah, karena banyak oknum yang kadang suka nembak harga untuk nuntun mobil kalian lewat jalur ini. Udah siap teman-teman? Ayo kita gas. Oke teman-teman, kita udah mau sampai ke pertigaan jalur alternatif. Ini kita belok kanan Jalan Pertanian ya. Jadi kalau dari pintu tol Ciawi kita belok kiri arah Pasar Ciawi, lurus terus sampai ketemu pertigaan jalur alternatif Sukabumi. Nah teman-teman maju lagi nih, dan nanti ketemu jembatan merah tuh yang besinya warna merah sebelum pom bensin Gadok. Kita lanjut belok kanan teman-teman ke Jalan Pertanian. Nah teman-teman berkemas, ada beberapa hal nih yang wajib kalian ingat. Meskipun saya bilang ini jalur aman, tapi tetap utamakan keselamatan. Jalur ini bakal ada tanjakan curam, beberapa titik sempit, dan kita juga akan melewati pemukiman warga. Jadi disarankan untuk teman-teman jangan terlalu ngebut ya. Takutnya kalau ada warga nyebrang atau ada anak-anak main pinggir jalan atau ada kendaraan berhenti setelah tikungan, kita siap antisipasi. Terus juga kita harus hormati warga sekitar, jangan buang sampah sembarangan juga. Pokoknya buat teman-teman berkemas nih, riding with attitude. Pokoknya saya yakin deh teman-teman berkemas tuh editnya oke lah gitu. Nah terus motor kalian juga harus dalam kondisi prima teman-teman. Dicek untuk remnya pakem apa enggak, terus bannya botak apa enggak. Karena kan kalau puncak sendiri atau Bogor kita tahu sendiri ya, itu sering hujan gitu. Jadi untuk keselamatan diri kita sendiri juga, karena di beberapa titik itu kita butuh performa yang bagus dari motor atau mobil kalian. Wih, enak banget teman-teman jalannya. Udah mulus, adem. Terus ini gerimis tipis-tipis juga ya teman-teman ya.
bikin suasana jadi sadu banget asli. Nggak tahu kenapa riding pas gerimis gini tuh rasanya beda, asli tenang, nggak pengen ngebut, pengennya dinikmatin aja teman-teman. Oke, kita gas tipis-tipis aja ya. Di jalur kayak gini tuh nggak usah buru-buru, kalau buru-buru tuh malah rugi, jadi cepet nyampenya. Tapi ya namanya kita mau ke tempat yang kita tuju itu ya pengennya buru-buru sampai sih ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sambil jalan santai saya mau sedikit cerita ke kalian. Jadi coba bayangin kalau kalian lewat jalur utama Puncak pas weekend kayak gini atau libur panjang, kemungkinan besar kalian masih ngantri di Gadok sana, berhenti, maju dikit, terus berhenti lagi. Asli kasihan mesin, panas. Jadi teman saya tuh pernah cerita, dia nunggu hampir 4 jam cuma buat bisa lewat satu arah. 4 jam bro, bukan jalan tapi nungguin doang. Udah kayak lagi antri sembako bantuan pemerintah. Beda banget teman-teman sama saat ini. Memang jalannya nggak gede, tapi kita jalan terus. Biar pelan tapi pasti, nggak ada drama buka tutup jalan. Yang bawa mobil pun nggak kena ganjil genap, dan yang paling penting nggak ada disuruh putar balik. Coba kalian rasain juga udara dingin, pohon-pohon di kanan kiri, kadang ada rumah warga, kadang sepi banget. Bau jalanannya tuh khas pegunungan banget asli. Suka banget saya lewat sini. Oke teman-teman, jadi sekarang saya udah sampai di pertigaan nih. Kalau ke kiri itu bisa ke arah Gadok lagi. Nah kita ambil kanan nih ke Jalan Raya Pasir Muncang. Jadi kalian nanti ketemu pelang warna hijau, pokoknya ada tulisan arah Taman Safari itu, kalian ikutin aja arahnya ke arah Taman Safari itu. Jadi kalau teman-teman pengguna mobil yang lewat sini itu usahakan ya, itu sih pribadi ya jatuhnya ya, mau ngasih atau enggak. Tapi ya kalau di sini kan tiap tikungan itu ada yang jaga ya, kayak ada pauganya. Jadi siapin aja uang 2000-an atau 1000-an gitu. Oke teman-teman, ikutin jalan ini terus, kita lanjut. Saya pernah nih satu waktu lagi dikejar waktu banget nih mau ke puncak. Udah mikir pasti macet. Udah pasrah juga sebenarnya. Tapi di tengah jalan saya keinget jalur ini. Ya udah saya belok sebelum pom bensin Gadok. Niatnya cuma mau nyobain nih, pengen tahu aja gitu jalur alternatif puncak tuh kayak gimana sih jalannya. Ternyata lancar teman-teman. Aduh, enak banget dah pokoknya itu. Sementara teman-teman saya di grup udah mulai pada curhat, macet parah, ini nggak gerak, kayaknya batal deh. Lah saya udah nyampe, udah parkir, udah duduk, udah ngopi, udah nyantai dah pokoknya. Dari situ saya sadar kadang yang bikin capek itu bukan jaraknya, tapi nungguinnya. Kalau jalannya muter dikit tapi ngalir rasanya jauh lebih enak teman-teman. Tapi ya lewat jalur kayak gini juga ada aturannya, nggak usah ngebut, nggak usah so jago nih. Ini kan sebenarnya kayak jalur perkampungan ya, jalur warga juga. Kadang ada motor lawan arah, kadang kadang ada mobil kecil, kadang ayam nyebrang. Jadi gas tipis-tipis aja lah. Pokoknya nikmatin jalurnya teman-teman. Sekarang coba deh kalian bandingin. Di jalur utama sana orang-orang lagi berdiri di samping motor, buka helm, ngelap keringat. Ada yang matiin mesin mobil, terus keluar dari mobil karena mesinnya panas. Sementara saya di sini tuh pelan tapi tenang, dan jujur aja teman-teman, saya lebih memilih jalan agak muter tapi jalan terus daripada harus macet-macetan, bikin capek. Tapi namanya kondisi di jalan kita nggak ada yang tahu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman gimana nih? Kalau lagi macet lebih suka ikutin kemacetan atau cari jalan lain biar agak memutar tapi lancar?
Jadi nggak usah maksain teman-teman di keadaan gerimis kayak gini, jalannya pun licin ya. Jadi tetap harus hati-hati, karena tuh kalau menurut saya itu riding tuh bukan cuma soal sampai tujuan, tapi soal di perjalanannya sih, soal suasana, soal cerita di jalan. Jangan ketemu jalur enak kita malah jadi kebut-kebutan, jadi ngebahayain untuk diri sendiri juga dan juga orang lain gitu. Oke, kita lanjut jalan ya teman-teman. Gas tipis-tipis aja, fokus dan santai. Dan buat kalian yang lagi nonton ini sambil rebahan atau sambil mikir mau ke puncak, semoga video ini bisa jadi gambaran bahwa kadang jalan yang lebih sepi itu justru bikin perjalanan lebih berarti teman-teman. Kita lanjut ya teman-teman. Kita udah sampai ini teman-teman nih, pesantren Al Mustafawiyah. Terus ada pos polisi juga, nanti kita belok kanan nih. Tuh lagi memang kondisinya udah turun gerimis ya, jadi orang pada berhenti mau pakai jas hujan. Nah di sini ada perduaan bercabang ya teman-teman nih, ambil kiri. Dan di sini tuh ke kirinya itu agak nanjak ya, jadi butuh traksi ban itu. Antara cengkeraman ban sama aspal tuh harus kuat. Jadi usahakan hati-hati aja lah teman-teman, karena kan di tikungan tanjakan itu harus butuh akselerasi ya, butuh power yang besar. Pokoknya tetap safety aja teman-teman. Dari sini ikutin jalan ini aja terus sampai ketemu percabangan lagi teman-teman, jangan ambil kiri, langsung ambil kanan aja. Dan agak nanjak lagi teman-teman. Karena memang jalur alternatif ini ya khasnya kayak gitu ya, belok-belokannya terus tanjakan turunan. Dan ada beberapa yang belokan yang tajam, terus juga ada yang curam juga. Tuh teman-teman, jadi pemandangannya itu ya keren lah menurut saya ya. Jadi ada lewatin perkampungan juga, lewatin pemandangan-pemandangan yang indah lah pokoknya. Dan di sini tuh adrenalin bener-bener terpacu ya, jadi makanya temen-temen jangan kepancing jadi kebut-kebutan nih di sini, karena jalurnya tuh enak, terus juga nikung-nikung kayak gitu kan. Oke, kosong, kita salib teman-teman. Bismillah. Oke, ada jalan percabangan lagi teman-teman. Kita ambil ke kiri ya. Kalau ke kanan itu sebenarnya bisa sih, cuman beda arah aja, takutnya malah makin jauh. Jadi ambil kiri aja. Dan di sini jalanan udah mulai sempit nih, dan perkampungan warga juga. Jadi harus hati-hati ya, karena takutnya ada orang-orang sana atau warga sekitar tuh keluar dari gang atau ada yang nyebrang kayak gitu teman-teman. Tuh, sejuk banget teman-teman, asli lewat jalan sini. Pokoknya the best lah jalur alternatif Bogor ya. Di lain sisi juga jadi cepet, nggak kena macet. Aduh, keren-keren. Oke teman-teman nih, udah nanjak terus nih. Kita mulai nanjak terus dibarengin tikungan. Dan di sini akselerasi motor atau mobil tuh dibutuhkan banget. Kita belok kiri teman-teman. Wih, nanjak banget teman-teman. Ini kalau jalanan cor kayak gini nih biasanya agak-agak licin ya. Udah gitu ditambah lagi jalanannya basah hujan. Nah ini teman-teman nih, kalau lewat jalan sini tuh berpapasan sama mobil, bisa muat 2 mobil, tapi memang agak mepet ya. Jadi kalau ada motor parkir di pinggir jalan atau itu ya nggak bisa, harus digeser dulu motornya. Oke, kita lanjut teman-teman. Tuh teman-teman jalanannya, wih sadu banget kan. Ditambah lagi sama hujan nih yang makin besar.
Nah teman-teman, ini ada jalan bercabang. Kita ambil kiri teman-teman, jangan ambil kanan. Pokoknya ambil kiri, terus ikutin terus jalannya sampai nanti ketemu jalan bercabang lagi teman-teman. Nanjak lagi, wih mantap, kita gas. Nanjak terus teman-teman jalannya. Udah lumayan ini nih, harus berpower motor, akselerasinya harus bagus. Nah ini di depan ini kita ketemu percabangan lagi teman-teman. Kita ambil kanan aja, jangan ambil kiri. Oke, terus aja ambil kanan dan dari sini ikutin jalan ini lagi. Nanti ada percabangan lagi sama kayak ada orang posko kayak gitu ya, pos jaga gitu ya, kayak model pangkalan ojek lah kalau di Jakarta. Nah ini teman-teman, sebelum tadi itu ya pos pangkalan ojek itu ada percabangan lagi, jangan ambil lurus, kita ambil kanan teman-teman. Ikuti tembok yang kayak gini nih. Pokoknya dari sini lurus aja terus, nanti ketemu jalan percabangan lagi. Pokoknya memang kalau jalur alternatif puncak ini banyak jalan percabangan ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini jangan lurus karena kalau lurus itu lewat jalurnya tuh mengecil ya. Kita ambil ke kiri aja. Kalau kita keluar tol Gadok atau Ciawi ya, itu banyak ini, kayak banyak orang-orang situ ya. Jadi mau dipandu gak gitu. Tapi biasanya ada aja tuh oknum-oknum yang nembak harga gitu, tau-tau matok harga. Dan saya sarankan sih, karena di sini ada pelang petunjuk ya, ikutin aja pelang petunjuk yang warna hijau itu tuh, petunjuknya ke arah Taman Safari. Pokoknya ikutin aja lah itu petunjuknya. Dan kebanyakan jalan di sini tuh udah bagus ya, cuman tadi beberapa titik doang tuh yang ada lubang-lubangnya, itu juga nggak terlalu parah sih menurut saya. Kalau untuk mobil sih masih lancar-lancar aja sih. Paling kalau motor ya harus milih-milih jalan juga. Dari sini kita ambil kanan teman-teman. Nah ini dia teman-teman yang tadi saya maksud, itu ada kayak pos ojek itu. Teman-teman jangan ambil ke kiri, nanti ambil ke kanan aja. Ini motor saya nggak tahu kenapa ya, kemarin kan memang bearing as rodanya itu memang oblak ya, roda depan saya udah ganti. Cuman kalau masih kena jalan yang ada beda tinggi kayak gitu masih suka ngebuang ya. Apa karena bannya mungkin ya, karena ini kan motor masih pakai ban bawaan yang dari dealer itu, ban vario bawaan. Takutnya bannya udah mulai pada benjol-benjol, jadi jalannya itu nggak stabil ya. Dan cukup ngeri juga sih ketika tikungan kita nanjak, itu harus ambil power gede kan ya, itu ban jadi meleset-meleset. Jadi memang skill si pengendaranya itu harus bener-bener oke lah. Enggak, bukannya sombong ya teman-teman ya, karena mungkin udah terbiasa aja, karena kan ini memang motor pegangan saya gitu. Ya begitupun juga teman-teman, mungkin kalau naik motor atau mobil kalau emang udah pegangannya kan mau bagaimana kondisinya itu pasti enak-enak aja bawanya gitu. Dari sini ikutin jalan ini ya teman-teman. Pokoknya ikutin jalan yang garis putus-putus kayak gini.
Dan saya katakan sekali lagi harus tetap hati-hati dalam kondisi hujan maupun gak hujan ya, karena ini kan jalur memang agak-agak kecil ya. Jadi papasan mobil itu kadang kalau mobil mau salip mobil lain itu kan dia agak ke tengah. Jadi kita harus hati-hati juga tuh, harus antisipasi yang kayak gitu-gitu tuh. Nah kalau teman-teman udah ngeliat kayak yang jual wortel, jual itu, berarti tandanya udah dekat arah Taman Safari teman-teman. Wih, sahdu banget teman-teman. Tuh hujan. Sebenarnya ini pemandangan di kanan kita ini tuh pemandangan pegunungan ya, sama kayak ada teras sharing kayak gitulah, sawah-sawah kayak gitu. Cuma karena saya pakai Nekmon yang naruh GoPro di leher itu ya Nekmon ya. Jadi saya nggak bisa nengok-nengok nih. Seharusnya saya taruh di kaca helm depan. Jadi ketika ada pemandangan yang bagus saya bisa perlihatkan langsung gitu, bisa nengok kanan kiri. Nah teman-teman, kalau ketemu garis tengah panjang kayak gini nggak putus-putus, berarti tandanya kalian nggak boleh selap-selip nih, nggak boleh ngambil jalur pengendara lain. Tuh teman-teman pemandangannya, mantep banget teman-teman. Dan by the way ini, hujannya makin deras ya teman-teman ya. Untung aja saya udah pakai jas hujan nih dari tadi di Ciawi, karena sebelumnya itu juga diguyur hujan saya. Nah dari sini kalau teman-teman bingung tuh, ini kita udah nyampe daerah Citeko ya. Pokoknya ikutin jalan ini aja teman-teman. Ini satu jalan besar sih ya. Paling ya kalau ada percabangan jalan-jalan kecil itu ya jangan diikutin, ikut jalan ini aja, jalan besarnya teman-teman. Dan di sini tetap hati-hati teman-teman. Kayaknya sini memang aspal lama ya, jadi agak berlobang-lobang gitu, jadi kayak nggak rata. Dan untuk ban saya udah benjol-benjol ini kan jadi agak ngeri ya. Jadi makanya saya ridingnya santai aja teman-teman, tetap safety lah. Nah kalau di sepanjang jalan ini itu udah banyak banget villa-villa penginapan teman-teman. Dan villanya bagus-bagus menurut saya sih. Jadi kalau zaman sekarang itu orang pada kebanyakan tuh nginepnya di daerah-daerah Taman Safari ya. Karena untuk ke atas itu satu macet, terus juga ada buka tutup juga buat turun. Jadinya kayak agak males juga ke atas gitu, ke puncaknya. Jadi kebanyakan tuh kayak acara-acara keluarga kayak gitu, kebanyakan nyawa villanya tuh di Taman Safari. Alhamdulillah. Nah ini dia teman-teman yang saya maksud nih, pertigaan. Ini kalau teman-teman ke kanan itu ke arah Taman Safari, kalau ke kiri itu ke Jalan Raya Puncak. Kita ambil kiri ya teman-teman ya. Nah dari kiri ini pokoknya teman-teman ikutin jalan ini aja terus, nanti sampai ketemu kayak tempat ngeres gitu ya, tempat jual-jual makanan tuh sebelah kiri ya kalau nggak salah tuh. Nah nanti itu berarti udah deket ke pintu keluar tuh, pintu keluar yang ada patung-patung hewan itu. Udah teman-teman tinggal ambil kanan aja, udah sampai Jalan Raya Puncak. Teman-teman juga yang bawa mobil kehindar dari ganjil genap, terus kehindar dari buka tutup, dari kemacetan juga. Pokoknya enak lah lewat jalur alternatif Puncak ini. Gimana teman-teman, menurut kalian rute ini worth it banget kan? Jalur ini cocok banget buat mobil dan motor, apalagi pas weekend atau libur panjang nih. Tapi ingat teman-teman, selalu sesuaikan dengan kondisi kendaraan dan cuaca ya. Jangan memaksakan diri kalau motor atau mobil kalian tuh kurang fit, apalagi badan kalian yang kurang fit. Tapi di sini teman-teman semoga dalam keadaan sehat ya. Atau kalian punya jalur alternatif lainnya nih yang lebih sakti dari ini. Coba tulis di kolom komentar ya teman-teman. Pernah lewat jalur alternatif mana aja nih kalau mau ke arah puncak untuk menghindari ganjil genap dan penutupan jalur.
Dan siapa juga nih yang pernah nyasar di jalur alternatif? Tulis juga ya kolom komentar ya. Berarti bukan saya sendiri doang nih yang pernah nyasar. Oke teman-teman, sebelum saya tutup, buat kalian yang suka sama konten motovlog rute alternatif puncak ini dan tips riding kayak gini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya teman-teman. Karena kedepannya saya bakal lebih banyak motovlog kayak gini sih kayaknya sih. Kalau video ini bermanfaat, silahkan share ke teman atau keluarga yang mau ke puncak biar bisa liburan tanpa drama macet teman-teman. Terima kasih yang udah nonton dari awal Pasar Ciawi sampai titik ini. Tetap safety riding, hargai warga lokal di jalur alternatif, dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Saya Rizky Fariza, Berkemas TV.